Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini dalam video singkat ini kita akan membahas mengenai sampel dalam penelitian. Berapa jumlah sampel, kemudian teknik samplingnya bagaimana, dan keunggulan dan kelemahan masing-masing teknik pengambilan sampel. Oke, sebelum kita masuk ke sampel, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu populasi dan apa itu sampel. Nah, bahasa singkatnya adalah populasi merupakan sebuah kumpulan atau generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan akan ditarik kesimpulan. Jadi, populasi adalah sekumpulan objek atau subjek yang memiliki karakteristik yang sama. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah sampel. Sampel penelitian adalah bagian kecil dari populasi, sehingga dengan mengambil sampel saja harapannya kita sudah bisa menjelaskan populasi. Itu adalah sampel yang bagus. Seperti kalau kita mau mencicipi sebuah kue, dari banyak potongan kue kita cicipi satu saja kue, harapan kita adalah semua rasa kue itu sama dengan apa yang kita cicipi. Nah, itu adalah kue itu sebagai populasi, potongan kue itu sebagai sampel penelitian. Sehingga sampel yang representatif merupakan sampel yang baik karena dia bisa menggambarkan keseluruhan dari populasi. Nah, kemudian kenapa kita perlu untuk memilih sampel dan bukan memilih populasi? Yang pertama, alasan pertama adalah dengan memilih sampel itu biaya penelitian kita, biaya yang kita keluarkan itu lebih rendah dibandingkan kita memilih populasi yang sangat luas. Oke, kemudian yang kedua, dengan menggunakan sampel, pengumpulan data yang kita lakukan itu akan jauh lebih cepat dibandingkan kita menggunakan populasi. Kemudian yang ketiga adalah dapat mewakili populasi. Seperti yang tadi saya katakan, dengan mencicipi kue sedikit saja kita bisa mengatakan bahwa rasa kue secara keseluruhan itu sama. Sehingga dengan mengambil sedikit sampel penelitian saja, bisa dikatakan hasil penelitian ini bisa digeneralisasi dalam populasi penelitian kita. Ya, terdapat ada dua jenis teknik pengambilan sampel. Yang pertama adalah probability sampling dan yang kedua adalah non-probability sampling. Nah, probability sampling ini dikatakan probability karena dia memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh populasi. Jadi, seluruh populasi mempunyai hak atau mempunyai peluang atau persentase yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, probability sampling ini juga terbagi ke dalam beberapa teknik. Yang pertama adalah yang paling mudah, simple random sampling. Nah, simple random sampling ini teknik pengambilan sampelnya seperti kalau kita kenal ada namanya arisan. Jadi ada nama-nama dikumpulkan di satu wadah, kemudian kita tarik. Kita cabut siapa yang keluar namanya berarti dijadikan sebagai sampel. Nah, populasi yang ada di dalam wadah tersebut memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel, sehingga dikatakan probability sampling ya. Jadi kita ambil, misalkan kita membutuhkan 10 orang untuk dijadikan sampel dari ada 100 orang populasi. Nah, maka 100 orang namanya kita masukkan ke sebuah wadah, kemudian kita sebagai peneliti mengambil 10 nama secara acak. Nah, itu namanya simple random sampling. Kemudian yang kedua adalah disproportionate stratified random sampling atau sebuah penelitian yang dimana populasinya berstrata tetapi tidak proporsional. Misalkan dalam sebuah penelitian kita mau meneliti tingkat pendidikan. Dalam tingkat pendidikan tersebut misalkan terdapat dengan pendidikan SMA ada 100 orang, kemudian dengan pendidikan SMP ada 90 orang, kemudian dengan pendidikan SD ada 50 orang. Nah,
masing-masing kategori ini mempunyai jumlah yang berbeda sehingga dikatakan disproportionate stratified random sampling. Nah, yang selanjutnya adalah proportionate stratified random sampling. Hampir sama dengan disproportionate tadi, tapi bedanya adalah dalam proportionate stratified random sampling ini jumlah kategori tadi itu sama jumlahnya 100, 100, 100 misalkan SMA 100, SMP 100 dan SD 100 itu merupakan pengambilan sampel proportionate stratified random sampling. Dan selanjutnya dalam probability sampling ada namanya cluster sampling. Nah, cluster sampling ini kita gunakan jika penelitian yang kita lakukan itu sangat luas. Seperti contohnya adalah pemilu. Nah, itu menggunakan cluster sampling sehingga hasil dari pemilu atau hasil dari quick count yang ditampilkan oleh lembaga survei itu mereka menggunakan cluster sampling karena seluruh Indonesia itu menjadi populasi mereka. Nah, selain probability sampling, ada juga kita kenal dengan non-probability sampling. Dikatakan non-probability sampling karena semua populasi atau populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama atau tidak memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, contohnya di sini yang pertama adalah sampel sistematis. Nah, ini yang paling mudah karena kita misalkan memiliki ada 100 orang. Kemudian kita mau mengambil 10 orang untuk dijadikan sampel. Kemudian kita urutkan dari 1 sampai 100 dan kita pakai kelipatan 10. Misalkan 1 kita ambil nomor 1 kita ambil sebagai sampel, kemudian nomor 10 kita ambil sebagai sampel, nomor 20 dan seterusnya sampai 10 orang. Nah, yang nomor 2 sampai 9 itu tidak memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel sehingga namanya non probability sampling, tidak memiliki peluang untuk dijadikan sampel. Kemudian yang kedua adalah sampel kuota. Nah, sampel kuota ini teknik pengambilan sampel non probability dengan melihat ciri-ciri tertentu sampai kuota terpenuhi. Misalkan kita membutuhkan untuk penelitian eksperimen kita membutuhkan 15 untuk kelompok kontrol dan 15 kelompok intervensi. Nah, kita mencari 15 orang yang kira-kira homogen, kemudian kita jadikan kelompok kontrol dan 15 orang yang sama dengan kelompok kontrol tadi kita jadikan kelompok intervensi. Nah, kalau kita sudah menemukan tak sesuai dengan target kita, maka sampel selesai. Atau kita mau melakukan survei, kita sudah mengetahui populasinya berapa, kemudian kita lihat teknik sampling menggunakan analisis regresi berganda, kita membutuhkan 100 orang, maka kita mengambil sampel cukup 100. Nah, itu namanya kuota sampling. Nah, selanjutnya adalah sampel accidental atau kita kenal namanya convenience sampling. Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan kemudahan oleh peneliti. Kira-kira misalkan kita mau meneliti nasabah, kita ke bank, siapa yang kita temui, itulah yang kita jadikan sampel penelitian kita. Karena kebetulan kita bertemu dengan dia, makanya kita jadikan sampel. Makanya namanya sampel accidental atau convenience. Berdasarkan kenyamanan, kemudahan peneliti. Kemudian yang selanjutnya adalah purposive sampling. Nah, purposive sampling ini merupakan teknik sampling yang banyak digunakan oleh para peneliti karena dalam purposive sampling ini seorang peneliti dengan mudah menentukan kriteria-kriteria apa yang diinginkan oleh peneliti. Ya, misalkan sampel harus berjenis kelamin perempuan, kemudian dia harus sudah bekerja selama minimal 3 tahun. Nah, itu merupakan syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh peneliti sehingga pengambilan sampelnya menggunakan sampel purposive. Dan selanjutnya adalah sampel jenuh atau yang biasa kita kenal dengan sampel sensus ya. Jadi seluruh populasi, seluruh
populasi yang kita miliki itu kita jadikan sebagai sampel. Dan yang terakhir adalah snowball sampling. Nah, snowball sampling ini seperti MLM ya. Jadi kita mengambil satu orang, key informan, kemudian kita tanya orang tersebut kira-kira informan yang sejenis dengan Anda itu siapa. Nanti dia akan merekomendasikan orang lain. Nah, karena dia merekomendasikan orang lain, itu kita mengambil sampel orang lain tersebut, maka dikatakan snowball sampling. Dari sedikit kemudian lama-lama akan menjadi besar. Kemudian orang tersebut kita tanyakan lagi, orang yang bisa kita jadikan sampel siapa, nanti dia menyarankan orang lain tersebut. Nah, namanya adalah snowball sampling. Oke, pertanyaan yang mendasar bagi para peneliti, berapakah jumlah sampel yang ideal yang harus kita ambil? Kadang kita mencantumkan 100, tapi tidak ada alasannya kenapa harus 100, kenapa tidak 99 atau 101 dan seterusnya. Nah, itu ada acuannya ya. Kalau menurut Gay dan Dehill, jika penelitian kita itu penelitian deskriptif, maka kita mengambil sampelnya itu 10% dari jumlah atau total populasi. Kalau kita penelitiannya korelasi, maka sampel kita adalah 30% dari jumlah populasi. Tapi kalau kita pengambilan kita melakukan penelitian eksperimen, maka kita mengambil 15 sampel per kelompok. Kan ada tadi kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Kemudian menurut pemasaran, sampel yang baik adalah sebaiknya ukuran sampel itu antara 30 sampai 500 sampel. Kalau Hair et al, dia mengatakan sampel itu tergantung dari alat analisisnya ya. Alat analisisnya misalkan kita menggunakan regresi, biasanya itu Hair mengatakan 20 sampai 80 responden sudah cukup. Kalau kita menggunakan SEM, AMOS itu lebih banyak lagi, bisa 200 sampai 500 sampel. Nah, menurut Hair tergantung alat analisisnya, karena beberapa alat analisis itu hasilnya akan kurang maksimal jika sampelnya sedikit. Oke. Dan selanjutnya adalah menurut Slovin. Nah, kalau Slovin ini dia membuat sebuah rumus ya. Jadi n kecil adalah sampel, kemudian n besar adalah populasi. Nah, kelemahan dari rumus Slovin ini, kita sebagai peneliti harus mengetahui terlebih dahulu jumlah populasinya ya. Jadi kalau kita tidak mengetahui jumlah populasinya, maka tidak dapat menggunakan rumus Slovin ini. Oke. Jadi ada beberapa aturan main yang harus kita perhatikan dalam pemilihan sampel penelitian. Oke. Jadi teman-teman harap diperhatikan sampel penelitian itu bagaimana cara pengambilannya. Jangan sampai sampel yang kita ambil itu tidak menggambarkan populasi, atau jangan sampai sampel yang kita ambil itu tidak sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Ya, harap diperhatikan. Mungkin sekian dari saya video yang singkat ini. Saya berharap bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.